Udah berkedip ya? Sip. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Deski Nanti Bernita Sandini. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan Prodi Jurnalistik. Ingin menyelesaikan tugas wawancara saya, tugas ujian akhir untuk untuk ujian akhir. Jadi saya akan mewawancarai. Di sini di sebelah saya ada Mas Tortor. Mas Tortor ini seorang mentalis. Ya, silakan boleh Mas Tortor memperkenalkan diri. Eh, Nama saya Tortor. Sebenarnya Tortor itu adalah nama panggung. Nama asli saya Agus. Karena terlalu banyak Agus, sehingga harus membedakan Agus satu dan Agus yang lainnya. Agus yang ini adalah Agus yang Tortor. Oke. Jadi di sini kita akan membahas tentang experimental art. Oke, jadi Mas Tortor, sebenarnya apa sih experimental art ini sih? Eksperimental art itu kita mengatakan eksperimen ya, berarti keluar dari sebuah pakem atau kebiasaan-kebiasaan seni yang sudah ada. Bentuknya bisa apa aja? Bisa seni rupa, bisa seni tari, bisa seni sinematografi, gitu kan, musik dan sebagainya sebetulnya. Intinya sih bahwa kita mencoba satu masukan-masukan baru, tampilan-tampilan baru, sajian-sajian baru kepada bentuk seni itu sendiri. Oke. Jadi di mana pertama kali Mas Tortor mengenal experimental art ini? Bisa diceritain awal mulanya mengenal dunia ini? Sebenarnya pertama itu kita tidak pernah mengenal apakah karya yang saya buat itu adalah sebuah eksperimental atau tidak. Tapi itu datang dari sebuah kegelisahan ketika kita terlalu sering menyaksikan atau disajikan bentuk-bentuk kesenian yang dari hari ke hari itu saja. Terus mencoba untuk menciptakan atau membuat sebuah bentuk sajian kesenian yang beda dari biasanya gitu. Tapi kemudian ketika saya bergelut dengan dunia ini, ternyata tidak mudah gitu. Ada teori-teori yang harus kita penuhi untuk membuat sebuah eksperimen gitu. Yang namanya eksperimen, kalau dalam kaidah keilmuan itu kan ada yang namanya metode keilmuan ya. Salah satu metode keilmuan, kalau kita sudah punya tesa, itu harus dieksperimen, harus dicoba gitu. Nah, sifatnya pun sebetulnya bentuknya tidak menciptakan pakem baru, tapi sebuah penawaran saja pada bentuk kesenian itu. Balik lagi ke ngomong bahwa sebenarnya ini adalah dunia yang sulit gitu. Ya. Terus apa yang membuat Mas Tortor tertarik mendalami dunia eksperimental seni ini? Karena selalu punya tantangan. Experimental art adalah seni yang selalu baru dan selalu punya tantangan atas itu. Kita tidak ada dalam eksperimen itu, kita bisa melakukan 3 hal dasar utama. Pertama adalah kita mencoba untuk menggabungkan teori-teori atau pakem-pakem yang sudah ada. Jadi pakem-pakem yang biasanya berdiri sendiri-sendiri, kita coba untuk kita gabungkan menjadi satu gitu. Yang kedua adalah kita menolak pakem-pakem itu gitu. Dan yang terakhir adalah kita menciptakan pakem baru, dalam pengertian bahwa ada satu tata aturan penyajian yang baru. Masalahnya ketika kita berbicara tentang teori atau pakem ini, kita harus menguasai dulu pakem-pakem yang ada itu. Sebelum kita menggabungkan, kita paham mengapa pakem-pakem itu kita gabungkan. Nah, disitulah ada reason, ada alasan kenapa itu melakukan itu. Begitu juga ketika kita menolak dan kita menciptakan satu pakem baru yang sebagai sebuah penawaran, masih dalam bentuk eksperimen. Yuk kita coba untuk kita sajikan dengan cara seperti ini. Sebetulnya itu. Ya. Jadi eksperimen kan ini banyak ya, maksudnya kita mencoba hal ini, hal itu dan lain sebagainya. Sebenarnya ada nggak sih fokus utama dari si eksperimen seni ini? Sebenarnya sih balik lagi bahwa experimental art ini datang dari sebuah kegelisahan kan. Siapa sih orang yang bisa mau melakukan membuat karya eksperimen? Itu orang-orang yang punya kegelisahan sebenarnya. Dia punya kebosanan dengan sesuatu yang sudah dia geluti gitu ya, sehingga itulah yang membuat kita atau para kreator eksperimental art itu membuat sebuah eksperimen dari seni. Apa sih sebetulnya bentuk dulu sebetulnya karya-karya seni yang tidak pakemis juga adalah sebuah eksperimen, tapi lama-lama yang
yang non pakemis ini akan menjadi pakem sendiri. Contoh misalkan bahwa ekspresionis itu juga dulu sebuah eksperimen di dalam karya seni. Kubisme zamannya Picasso itu adalah eksperimen karena tidak ada orang yang membuat karya kubisme seperti itu. Namun lama-lama ketika itu sudah menjadi sebuah tata aturan, akhirnya itu menjadi pakem sendiri. Ya, sesuatu yang belum ada mau kita coba dan mungkin bisa akan menjadi pakem, atau kalau eksperimen itu tidak berhasil ya dia tidak akan menjadi pakem. Terus dari percobaan eksperimen itu, bisakah kita menerapkan eksperimental art ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Contohnya bagaimana penerapannya? sebenarnya balik lagi bahwa eksperimental art itu kan lahir dari metodologi keilmuan ya. Balik lagi, sebenarnya eksperimental art ini adalah menggugah cara berpikir kita. Bagaimana sebetulnya kita menghadapi suatu permasalahan dan mencari sebuah solusi dari permasalahan. Nah, betapa dunia pendidikan kita selama ini, terutama dalam dunia pendidikan kesenian gitu ya, yang diberikan adalah pakem gitu loh. Sehingga banyak para seniman mengikuti pakem itu secara letterlek, secara saklek. Sehingga kadang-kadang nih, kalau kita melihat sebuah karya, kita bisa melihat si kreator itu datangnya dari mana, dari sekolah mana, dari daerah mana. Karena apa? Karena kreator itu biasanya membawa pakem dari sekolahnya atau dari daerahnya. Ya, kita bisa lihat sebuah karya seni rupa, misalkan lukisan, wah nih orang yang mungkin belajar di Bali gitu, karena dia menggunakan pakem-pakem Bali misalkan. Atau kita bisa lihat orang yang terpengaruhi oleh estetika Cina misalkan, maka dia akan menggambar dengan estetika perspektif Cina. Tahu kan bedanya? Kalau estetika Eropa perspektif itu besar dan kecil, ya kan? Kalau yang kecil itu pasti akan jauh, yang besar itu akan dekat di dalam ini. Tapi perspektif Cina itu tidak seperti itu. Kadang-kadang gambarnya itu sama, tapi untuk membedakan dia dekat dan jauh itu dari tinggi dan rendahnya, dari levelingnya gitu. Jadi kalau ada yang di atas itu pasti lebih jauh, yang lebih ke bawah itu adalah lebih dekat gitu. Nah, kita bisa lihat dari seperti itu di seni artistik Bali dan sebagainya, kita akan melihat pakemnya. Eksperimental lo ada ketika orang mau keluar dari konsep-konsep semacam itu. Begitu juga di tari, begitu juga di musik, dan di dunia kesenian yang lainnya, keluar dari pakem. Selama menggeluti dunia eksperimental ini, kesulitan yang dihadapi itu biasanya seperti apa? Eksperimental art ini adalah lahir dari seni konseptual, gitu kan? Karena ketika kita mau membuat eksperimen, tadi kita harus tahu dulu teori, gitu ya. Setelah teori itu kita pahami, maka kita membuat sebuah konsep, gitu. Harus ada apa sih yang akan kita tolak, apa sih yang akan kita gabungkan, apa sih yang akan kita buat baru. Nah, dengan konsep inilah baru kita berjalan pada bentuk olah seni dan proses kesenian itu. Hasilnya apa? Ya, hasilnya yang namanya eksperimen itu adalah selalu sebuah penawaran. Masyarakat kadang-kadang bisa menikmatinya seperti dulu ketika Picasso pertama kali bikin kubisme gitu ya. Orang akan mengatakan bahwa itu keluar dari konsep, tapi begitu kubisme itu menjadi sesuatu yang baru gitu ya, menjadi sesuatu penawaran yang baru. Sekarang banyak juga orang-orang yang mengalukis atau menggambar dengan teknik-teknik kubisme semacam itu, atau ekspresionis misalnya seperti yang dilakukan Apandi. Sekarang banyak. Dulu zamannya Apandi membuat itu adalah sebuah eksperimen gitu. Bagaimana menggambar dengan cepat, menangkap objek dengan cepat, dan objek itu tuangkan dalam kanvas dengan cara yang cepat juga. Makanya disebut ekspresionis gitu kan. Seperti itu. Kalau misalnya untuk yang penerapannya, bagaimana cara kita mencari inspirasi atau mengembangkan kreativitas agar ini kita bisa bilang kayak, oh ini gue sedang mengeksperimentalkan seni gitu. Ya, paling utama adalah dia harus belajar dulu tentang pakem gitu loh. Faktor utamanya ketika orang mau bereksperimen, dia harus menguasai dulu pakemnya, menguasai dulu teorinya dari bidang seni itu. Kalau misalkan dia ingin mengeksperimenkan tari Jawa gaya Jogja, dia harus betul-betul
mendalami dulu, memahami tentang pakem-pakem tari Jawa gaya Jogja gitu. Sehingga dia tahu apa sih sebetulnya yang tidak ada di dalam pakem budaya tari gaya Jogja itu. Nah, kembali ke bahwa seni eksperimental itu adalah seni yang harus lahir dari sebuah renungan, sebuah kegelisahan, dan dari proses sebuah kecerdasan. Nah, ini bisa diterapkan ke dalam kehidupan apapun gitu sebetulnya. Dan sebenarnya di dunia teknologi juga hal ini bukan hal yang baru. Ketika kita menemukan teknologi baru, itu adalah teknologi dari hasil-hasil eksperimen yang orang tidak pernah memperkirakan dulu gitu. Dulu orang bisa telepon dengan kabel gitu kan. Sekarang nirkabel gitu kan. Itu kan sebuah ketika orang bertanya, bisa nggak sih orang menelpon tanpa kabel gitu kan? Ternyata sekarang kan bisa. Loh, dulu suatu hal yang sangat mustahil gitu. Saya melihat teknologi yang namanya video call gitu. Dulu zaman kecil tuh saya nonton di film Star Trek gitu. Ada orang, ada TV gitu ya. Terus dia ngomong dengan TV gitu, dan itu zaman itu sangat dahsyat itu, suatu teknologi yang di luar nalar kita, di luar pemikiran kita. Tapi kalau film Star Trek itu ditontonkan kepada anak-anak zaman sekarang, akan tertawa, ini suatu hal yang biasa buat mereka gitu. Jadi gitu. Berarti dari perjalanan Mas Tortor mendalami eksperimental seni ini banyak eksperimen-eksperimen yang udah dilakukan dong ya? Ya. Ada nggak eksperimen paling unik yang Mas Tortor lakuin yang membekas banget di memori, atau yang sangat, oh nih eksperimen paling gila nih yang pernah gue lakuin gitu? Mungkin permasalahannya adalah tercatat atau tidak tercatat ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kalau yang unik banyak. Jadi saya pernah bikin sebuah tarian tanpa lighting tapi hanya menggunakan kunang-kunang gitu. Jadi orang hanya melihat tubuh saya yang dilumuri dengan lem kanji dan kunang-kunang menempel di tubuh saya gitu. Terus saya pernah juga buat sebuah eksperimental musik gitu ya, yaitu judulnya 14,3. Jadi saya mengikuti kaidah pertunjukan musik, tetapi yang saya lakukan adalah membaca tanda istirahat. Jadi saya tidak melakukan apa-apa selama 14 menit 3 detik gitu. Karena yang saya baca apa? Yang saya baca tanda-tanda istirahat gitu. Pernah juga namanya Music of City. Jadi musik sebuah kota. Saya membuka jendela apartemen saya waktu itu, dan kebetulan apartemen saya kedap suara dan di pinggir kota besar gitu ya. Jadi begitu saya buka, tiba-tiba ada bunyi sirine, ada kereta berjalan, mobil simpang siur gitu kan. Nah, itu adalah sebuah musik dari kota. Makanya saya bikin musik kota. Terus dengan hasil eksperimen yang udah dilakuin, hasilnya itu disimpanin dalam catatan itu berupa sertifikat kah atau gimana tuh iniannya? Dulu kita teknologi tidak secanggih sekarang ya. Itu kan beberapa karya saya di tahun 90-an sebelum 95. Sehingga teknologi kamera, teknologi handphone itu masih sulit. Tapi ada beberapa yang sempat ditulis dalam jurnal media massa pada saat itu gitu. Bahwa ada. Nah, beberapa hal kemudian juga kita pernah melakukan eksperimental art ini dengan acara internasional yang disebut Biennale gitu. Jadi teman-teman yang punya kecenderungan untuk melakukan eksperimental art itu punya wadah yang disebut Biennale gitu. Ini kan masih berhubungan dengan seni ya. Seni kan itu akan ada pameran atau pementasan. Ada nggak sih pameran atau pementasan yang menerapkan si eksperimental seni ini gitu? Kalau internasional adanya Biennale. Biennale itu bentuk kesenian yang disajikan di ruang terbuka, dan sebagian besar pembuat karya itu melakukan eksperimen di dalamnya gitu. Walaupun banyak juga yang hanya melakukan publicity stand namanya. Jadi sebuah bentuk seni yang dipertunjukkan di ruang terbuka. Ya, gitu Biennale kan. aja. Ya. Internasional Biennale aja. Ya, tapi sebetulnya para seniman eksperimen ini sering bikin forum-forum kecil, karena memang tidak banyak juga orang yang mau menonton atau menikmati seni eksperimen gitu loh. Aneh-aneh. Ya, aneh-aneh. Tapi bagi orang yang sering menikmati punya suatu keunikan tersendiri, karena dia selalu menemukan sesuatu yang baru ya di
pertunjukan atau penyajian seni eksperimen. Berarti di Indonesia sendiri emang jarang ya pementasan yang dengan basic Jarang, dan jarang juga penikmatnya. Gitu. Dan Jarang penikmatnya. Gimana sih cara kita mencari dan mempertahankan si seni ini di luar dari eksperimental seni kan? Maksudnya Mas ini kan udah eksperimen segala macam gitu. Jadi menurut Mas gimana cara kita mempertahankan atau kita harus menginovasikan agar ada seni baru atau gimana gitu? Ya, tadi bahwa seni eksperimental ini hanya lahir dari kegelisahan para seniman, ya, si kreator itu. Gitu. Sangat sulit kita menciptakan seni eksperimen kalau si kreator itu atau si seniman itu tidak punya kegelisahan atas sesuatu yang pernah dia kerjakan. Kadang-kadang juga seni eksperimen ini hanya semacam apa ya, penyegar aja gitu. Tidak banyak orang yang bergelut secara matang di dunia eksperimen gitu loh. Ketika pelajaran eksperimental art ini masuk ke sekolah tinggi seni gitu ya, ini pun tidak banyak menggugah para mahasiswa seni untuk melakukan itu. Kenapa? Dari tanda kutip tingkat kesulitannya cukup tinggi karena dia harus belajar berdasarkan teori gitu sebelum dia menolak, menggabungkan atau menciptakan pakem baru atau teori yang baru gitu. Karena lebih banyak sebenarnya prosesnya kalau kita bilang gitu ya, hampir 60% itu adalah konsep gitu loh. Nah, yang 40% itu baru realisasi dari konsep itu. Sampai setelah jadi pun kadang-kadang belum tentu masyarakat itu bisa menerimanya gitu. Kadang-kadang ya selesai sampai di situ saja gitu sebagai sebuah bentuk seni eksperimen. Oke, nih pertanyaan terakhir dari Mas Tortor sendiri nih sebagai yang generasinya yang udah dibanding kita yang milenial udah lahir duluan, udah banyak melihat berbagai macam seni, pergeseran zaman gitu. Apa sih harapan Mas Tortor kepada anak-anak muda atau mahasiswa zaman sekarang yang mencintai seni dan bagaimana cara kita melestarikan seni di Indonesia agar nggak tergeser dengan budaya asing kayak budaya Korea kan banyak ya sekarang yang masuk-masuk itu. Gimana cara kita mempertahankan itu? Gitu? Ya dasar pertama sih ya, anak-anak muda sekarang harus paham dulu kebudayaan kita. Sebetulnya kita bisa banyak berbuat dengan apa yang kita punya gitu. Permasalahannya kan tadi di zaman saya bahwa pelajaran kebudayaan itu punya proporsi di dalam kurikulum gitu. Nah, sekarang kan tidak ada. Nah, dengan kecanggihan teknologi yang ada, seharusnya bahwa ada satu minat gitu ya dari anak-anak muda yang sekarang untuk mencoba menggali masa lalu itu dengan bentuk yang kekinian. Ini juga saya sedang membuat sebuah perencanaan pertunjukan yang akan menggabungkan banyak unsur seni dalam satu pagelaran. Jadi mengambil dari latar belakang percintaan di epos Mahabharata, tapi dalam sajian kekinian yang mudah dicerna oleh anak-anak muda, dan itu buah banget kalau kata anak muda. Jadi itu aja pertanyaan tentang eksperimental seni. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Tortor yang bersedia membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Pas 5 menit lagi. Lo kalau diajak ngomong orang itu jangan gini. Ngomong lagi. Belum dimatiin deh saya. Iya, mati sendiri deh. Oke, Mas Tortor, makasih Yo, ya. sama-sama. Makasih. Terus aku tanya satu, kalau misalnya dia video ini ntar disajiin ke dosennya pakai potongan-potongan dari YouTube sampean piye? Nggak apa-apa. Ora apa-apa ya. Walaupun itu bukan channel sampean gitu. Iya. Itu yang 2 itu channel saya. Oh. Yang 2 itu ada. Berarti lo ngambil ininya dari channelnya Mas. Apa ngambil apanya tuh, Mak? Materinya misalnya lo mau ngombain ada video